begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji namanya di minggu 10 setelah Trinitatis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berikan kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita naikkan syukur kita bernyanyi PHK nomor 4 ayat 1 sampai 3.
Pinuji magoanmu Raja sifatmu nami. Siasan rohaku pasang aku Tuhanku. Asirohan ramoti autoto. Siasan rohaku pasang aku Tuhanku. Asirohan ramoti autoto. kita hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 9b di ujung ini sampai dengan ayat 14. Mari kita
Amanginan atau sebelum membaca secara bergantian. Dari kami yang pertama membaca kesalahan yang palsu dan yang sejati. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang menginginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti lemahnya hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang berabad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak pun Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormati dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang. Omong kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan engkau dari pengikut serta Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Salut. Iya, itu yang mau Tuhan inginkan kepada kita, penuh sukacita, penuh semangat. Sesuai dengan tema kita hari Minggu ini, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, manang pandang bau nahina lohomon di bahasa. Sebelum kita masuk ke temanya pemanggilan, saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu beserta muda-mudi kami saat ini. Dalam hati jawab ya. Dalam hati jawab. Nanti sampaikan. Setelah dalam hati itu menjawab, sampaikan ke depan. Kita sama-sama menyampaikan. Apakah ibadah ibu-ibu saat ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah para kaum ibu saat ini berkenan kepada Tuhan? Wah, sekolah malu dia siapa? Habis itu, berkenankah ibadah para kaum ibu di hadapan Tuhan saat ini? Pak sekolah berkenan aman. Usuk kentul ala aman tuh. Apakah ibadah para kaum bapak saat ini berkenan di hadapan Tuhan? Berkenan, Usuk kuntong tuna kosong pulung mana mudah-mudahan. Apakah ibadah muda-mudi kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan? Berkenan kepada
Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena tadi kita ditempa oleh hujan yang mungkin dalam hati kita berkecamuk. Ayo ribut, minggu. Datang ke gereja hari ini. Padahal baru sedikit hujan itu. Saya katakan tadi di situ Abang Manalu. Puji Tuhan, hujan datang tapi sebentar itu Abang. Karena saya meyakini ibadah tetap berlangsung. Ibadah ini pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan tertulis pada Roma 12:1 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang berkenan adalah persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan secara tulus supaya kita terus senantiasa hidup secara kudus. Apakah ada unsur-unsur yang bisa membawa kita hidup berkenan kepada Allah? Ada beberapa unsur yang mau saya sampaikan kepada kita semua supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai ibadah, apa itu ibadah sesungguhnya? Apakah cuma gereja? Lalu, Abang gimana? Apakah ibadah cuma di gereja? Tidak, saya katakan hujan langsung hujan. Apakah ibadah itu cuma di gereja? Tidak. Ibadah adalah perayaan, selebrasi. Coba kita lihat, adakah ibadah kita sendiri-sendiri? Kalau ada yang beribadah sendiri-sendiri, sudah kita patut pertanyakan, namun ibadahnya ngapain dia sendirian? Ibadah itu adalah perayaan sejatinya. Mari berbondong-bondong memuji Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dengan orang seiman. Kita rayakan namanya ibadah. Itulah yang pertama. Ibadah itu adalah perayaan atau selebrasi. Bagaimana kita layaknya melakukan selebrasi? Ibadah itu harus penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Karena kita diberkati Tuhan 1 minggu lamanya kita kembali lagi hari Minggu ini diberkati Tuhan. Amin. Itulah pekerjaan ibadah. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada kita, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu harus mengeluarkan dalam hati kita namanya inspirasi. Ibadah itu harus mendapatkan inspirasi kita mengikuti ibadah. Adakah kita tidak mendapatkan inspirasi ketika ibadah berlangsung? Saya tanya kepada Amang dan Inang Posubulu. Ketika kita beribadah kepada Tuhan di gereja, apakah sepulang dari sini kita tidak mendapatkan inspirasi? Atau semangat yang baru? Atau cuma formalitas saja di gereja? Pertanyaan yang paling mendasar. Mendapat inspirasi kita ketika kita beribadah saat ini? Pulang kita nanti kita mendapat inspirasi, mendapat kekuatan baru. Yang selama ini 1 minggu kita telah bekerja berjeripaya dengan lelah letih lesu. Ibarat baterai itu Amangina, ketika 1 minggu terus dipakai dia akan lemah. Itulah gunanya kita ibadah. Kita cas lagi kembali semangat kita untuk beribadah melayani Tuhan. Amin. Ada nggak ketika kita mengikuti Satria Menghina atau Subun? Ada nggak ketika kita mengikuti ibadah hari ini? Ketika kita datang ibadah, baterainya full. Ketika kita keluar dari ibadah, baterai lowbat. Ada nggak? Ada dulu. Ketika kita mengikuti ibadah saat ini, baterai kita full, menggebu-gebu semangat kita untuk ibadah. Tapi begitu keluar dari pintu gereja nanti, sudah lowbat langsung.
berarti hati kita tadi belum secara utuh beribadah kepada Tuhan. Makanya tadi ibadah itu menginspirasi. Ada suatu kekuatan baru, ada semangat baru untuk kita melanjutkan hal-hal yang baik ke depan. Begitulah siklus selanjutnya. Terus. Dan yang ketiga, supaya ibadah itu berkenan, ada unsur yang ketiga, yaitu kita melanjutkan, merefleksikan apa yang kita dapat hari ini, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah melayani dengan sungguh, melayani dengan sungguh. Karena kalau kita setengah-setengah hati dalam setiap menjalani kehidupan ini, kita melayani sakit hati, ya Makina, mudah sekali kita kecewa. Ketika kita tidak mengetahui ibadah ini berkenan kepada Allah atau tidak, mudah sekali kita kecewa. Sudah melakukan ini, gereja aku hari Minggu, pertanyaan anakku hari Rabu, belum lagi segala macam lembaga yang aku ikuti. Bukan sebatas itu saja amanah, tetapi yang mau dilihat oleh Tuhan itu ketika kita mendapatkan hal-hal yang penuh semangat baru dalam hidup kita, kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Apa perbuatan baik itu? Hendaklah hatimu selaras dengan pikiranmu dan keluar juga selaras. Kita diciptakan oleh Tuhan ada berapa telinga? Diciptakan oleh Tuhan ada berapa mata? Dua atau manusia? Diciptakan Tuhan berapa telinga kita, Bapak Ibu muda-mudi? Diciptakan Tuhan mata kita ada berapa? 2. Mulut kita? 1. Dalam arti adalah ketika kita mendengar itu, mendengar kita berkali-kali, melihatlah kita berkali-kali, katakanlah 1 kali. Amin. Katakan 1 kali. Karena mulut kita 1 dikasih Tuhan. Jangan berkata berkali-kali, sama dengan tadi mendengar, sama dengan tadi mata melihat. Katakanlah 1 kali. Maksudnya pikirkanlah dahulu, dengarkanlah dahulu baik-baik, lihatlah dahulu baik-baik, baru katakan yang baik. Itulah ibadah yang mampu berkenan di hadapan Tuhan. Apakah hadiahnya ketika kita mampu melakukan itu semua? Tuhan katakan pada kitab Yesaya ayat 12 mengatakan demikian. Ayat 11 mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah kering dan akan membaharui kekuatanmu. Saya katakan tadi, ketika kita beribadah, kita harus mendapatkan semangat baru, inspirasi. Aku harus melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Itu yang ikut Tuhan pada kita saat ini. Juga Tuhan mau katakan pada kita Yesaya ayat yang ke-11 mengatakan demikian, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Waduh, puji Tuhan. Seperti mata air terus mengalir ketika kita hari-hari kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tidak pernah putus-putus berkat kita ketika kita mampu beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sebentar-sebentar kita lihat orang bahagia kita pula iri. Jangan sebentar-sebentar orang membangun rumah kita juga iri. Jangan sebentar-sebentar dia berbicara berdua kita juga langsung negatif pikiran kita. Jangan. Ibadah itu adalah yang menginspirasi. Bagaimana engkau mendapat kesemangat baru ketika engkau menghadapi demikian? Sudah, berarti nanti Tuhan akan berikan yang terbaik bagiku. Itu aja katakan. Jangan engkau iri melihat orang lain. Jangan engkau pula berpikir negatif dengan gosip-gosip orang lain. Jangan. Cuma katakan dalam hati kita sendiri, aku telah
beribadah kepada Tuhan. Aku telah menuruti kehendak Tuhan. Walaupun belum 100%, aku tidak akan sama seperti mereka. Itu yang mau kita katakan. Aku tidak sama seperti mereka. Supaya tadi Tuhan telah janjikan pada kita saya yang ke-11 tadi, berkat itu akan mengalir seperti mata air yang tiada henti-hentinya. Engkau akan menjadi terang dalam kegelapan. Adakah terang dalam gelap satu? Bapak Ibu, mudah-mudahan pernahkah terang dalam gelap satu? Ayo coba jawab. Pernahkah terang dan gelap satu? Tidak pernah terang dan gelap satu. Tetapi dalam kegelapan engkau akan menjadi terang. Itulah yang mau Tuhan inginkan kepada kita. Di dalam kegelapan nanti engkau akan menjadi terang ketika engkau berkenan di hadapan. Ketika ibadahmu berkenan di hadapan. Pada ayat yang kedua harus mengatakan demikian. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Puji Tuhan. Ibadah yang baik itu harus terus berkelanjutan supaya kita mampu membangun tembok-tembok yang kokoh dalam persekutuan kita, dalam pertemuan kita dan hubungan kita, dalam keluarga kita, supaya kita mampu membangun tembok-tembok yang kokoh. Ketika ibadah kita hanya formalitas saja, menginang sungguh menyedihkan, saya katakan. Ketika ibadah kita hanya berupa formalitas saja, mengikuti orang-orang lain, nah ibadah, gereja, tapi buahnya tidak dapat. Itu Tuhan sangat kecewa kepada kita. Oleh karena itu, kiranya ibadah kita itu teruslah berkelanjutan dalam kehidupan kita. Satu minggu ini ketemu lagi hari Minggu, ketika kita baca kita telah lobet dalam satu minggu ini, kita cas kembali firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman serta yang memeliharanya dan serta yang melakukannya. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita saat ini. Ketika kita diajak oleh ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang sejati, persembahkan tubuhmu secara kudus. Itulah tanggung jawab besar kepada kita. Ketika hari Sabat telah ada di hadapan kita hari Minggu ini, lakukanlah ibadah yang betul-betul tulus berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita dapat kado yang terindah. Kemenangan itu ada di depan mata kita. Itu perkataan Tuhan. Pada yang 16 mengatakan itu berasal dari mulut Tuhan. Karena kau akan beroleh kemenangan. Kemenangan demi kemenangan ketika engkau mampu melakukan itu semua. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, tingkah laku yang berkenan di hadapan Tuhan, perkataan yang baik di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Banyak sekali Pak yang aku sebelum orang-orang yang menyesatkan, terutama kepada hamba-hamba, manfaat hal itu sendiri, si tua, bahkan juga hamba Tuhan berupa pelayan pendeta. Banyak sekali saat ini menyesatkan. Saya katakan, saya pernah dikatakan itu Abang. Mudah-mudahan yang saya kasih, Tuhan kasih. Banyak sekali mereka ketika beribadah, mereka kayak seperti dilingkupi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika keluar dari gereja, Roh Kudus itu hilang seketika. Banyak terjadi. Iya Kak Amina? Manusia matong. Iya Kak? Banyak terjadi. Ada kita lihat. Ada di penerangan. Ada di kaum ibu. Ada di kaum bapak. Ada di kaum muda-mudi yang demikian. Ketika engkau beribadah saat ini, engkau merasa diliputi oleh Roh Kudus. Tetapi begitu engkau keluar nanti dari gereja ini, engkau telah diliputi oleh Roh halus. Adakah demikian kaum ibu? Kaum bapak? Kaum muda-mudi? Terus langsung berkata-kata yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terus langsung menggosipi orang. Terus langsung berbicara yang mengenai orang lain.
Cobalah bicarakan firman Tuhan yang dapat hari ini. Oh iya ya. Oh iya ya. Firman Tuhan saat ini menegur kita ya. Supaya kita itu berkata-kata baik, berperilaku baik, bertindak baik, agar kita mendapatkan kado yang indah dari Tuhan, yaitu kemenangan. Bagaikan berkat-berkat yang mengalir sebagai sumber mata air, mengalir terus, tiada hentinya berkat-berkat yang kita terima. Amin. Tidak akan pernah berhenti berkat itu ketika kita berbicara yang baik-baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mudah-mudi jemaat yang dikasihi Tuhan, agar kiranya kita jangan pernah berhenti untuk beribadah. Dimanapun kita saat ini berada, kita jangan pernah untuk beribadah. Lakukanlah ibadah itu dimanapun berada kita, baik di rumah, baik di lingkungan kerja kita, baik di persekutuan kita. Lakukan itu senantiasa terus berkesinambungan, supaya kita terus semangat. Bahwasanya Tuhan tidak suka dengan orang yang putus asa. Tuhan itu suka dengan orang yang penuh semangat. Bagaimana kau menyanyikan Tuhan adalah hadir pada saat ini? Bagaimana kalau kau tidak semangat dengan Tuhan? Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Itu Tuhan inginkan. Bukan nanti kita bernyanyi tutup masker Tuhan Allah hadir pada saat. Bagaimana demikian? Ibadah itu berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ibadah berkenan kepada Allah? Jika kita menutup mulut kita untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Dia dengan kepujian, berdoa kepada Tuhan dengan menutup mulut kita. Oleh karena itu, biarlah ibadah itu terus berkelanjutan. Biarlah ibadah itu sama seperti halnya atletik, yang secara berestafet dia akan menuju kemenangannya. Satu demi satu, meter demi meter dia akan lalui secara estafet, dan dia akan memperoleh kemenangannya. Demikian juga kita saat ini. Teruslah, jangan pernah berhenti. Tidak akan pernah sia-sia ibadah yang kita lakukan. Amin. Tidak akan pernah sia-sia ibadah yang kita lakukan. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh semakin meneguhkan iman dan percaya kita, sehingga Roh Kudus senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita, dan berkat-berkat itu mengalir terus kepada kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah.
Minggu 10 setelah Trinitatis 24 Agustus 2022 nomor 38 garing PI garing PC titik HKI titik P garing RJ garing 8 garing 2022. Tema ibadah kita hari ini ibadah yang berkenaan kepada Tuhan menang panobaun nah mohon jawab. Pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor belum ada perubahan, tetap seperti yang sudah diwartakan di minggu yang lewat. Kita berikan hati dan pikiran membagi waktu sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat ibadah Minggu 14 Agustus, kehadiran sekolah Minggu, kehadiran evangelisasi tanggal 17 Agustus 2022, sekaligus ibadah PPR di hari Jumat kemarin.
Yang ketiga, titik pengumuman. Pertama, ibadah minggu memperhatikan dan mengikuti informasi virus masih tetap ada yang tersebar dengan mengikuti aturan pemerintah dan pimpinan HKI dan pihak-pihak terkait diimbau agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan bersama pimpinan dan unsur pimpinan jemaat Majelis HKI Penerangan. Yang kedua, sarana dan prasarana pelayanan HKI Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat dan Terhadap HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang memberi persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui Gereja HKI Penerangan dengan penuh keikhlasan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita dan menambahkan rezeki keluarga dalam segala hal. Yang ketiga, evangelisasi atau ibadah keluarga. Rabu 24 Agustus 2022 kita akan laksanakan ibadah evangelisasi di rumah keluarga Amang Osibite Pinang Situate Burumanik, alamat di perumahan Mandalo Asri 2 Blok L nomor 12, masuk pukul 19.30 WIB. Yang keempat, anak lahir Jumat 19 Agustus 2022 pukul 5:15 telah lahir seorang putri dari keluarga Amang El Papahan Borusiotan. Syukur kepada Tuhan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kelima, ibadah minggu. Ibadah minggu kita pada 28 Agustus 2022 kita akan melaksanakan ibadah dalam bahasa Batak Toba. Yang keempat, renungan harian Sian Bibel atau Alkitab minggu ke depan sudah tertera di sana. Mari kita bawa tetap kata ibadah ini menjadi panduan kita untuk 1 minggu ke depan dari Nats Alkitab atau Bibel. Yang kelima, laporan keuangan mingguan ditulis Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan pertama, kedua, ketiga, persembahan sekolah minggu, persembahan pertanian, demikian juga persembahan bulanan bersama dengan ucapan syukur. Andaikan ada penulisan nama dan nominal, kami mohon maaf dan tolong dikoordinasikan ke story untuk perbaikan untuk hari yang akan datang. Uang keluar sudah tetap tersedia bersama dengan rekapitulasi. Kemudian usaha mulia tas pembangunan dengan gerakan 10.000 untuk partisipasi HKI Penerangan di pusat. Masih ada yang belum menyerahkan untuk tidak kirimkan secara serempak bersama dengan yang dilingkari uang HKI Penerangan yang ada dipegang keluarga yang sudah pindah dari HKI Penerangan. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kalau melihat tadi ada yang ikut melayani di gereja kita, syukur kepada Tuhan. Mengingat dalam posisinya bahwa seluruh orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai tugas ataupun mempunyai keikhlasan untuk tetap ikut menyebarkan dan melaksanakan pelayanan kepada Tuhan. Mungkin untuk di hari-hari yang akan datang, Bapak dan Ibu yang berkenan untuk ikut aktif melaksanakan pelayanan di gereja kita, semoga hati dan pikiran bisa digerakkan oleh Tuhan Sang Juru Selamat agar pelayanan di gereja kita semakin baik dan semakin baik lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Akhirnya pimpinan jemaat Parhadaru bersama majelis jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah
dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun terhadap Bapak Ibu dan keluarga semuanya yang berulang tahun 1 minggu yang lewat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan diri kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi semua yang harum di hadapan-Mu. Berkati persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati pikiran kami yang senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.